Selamat pagi dan selamat hari Minggu. Majelis Jemaat mengucapkan selamat beribadah melalui media online ini. Kiranya hal ini tidak mengurangi sukacita kita beribadah bersama dengan keluarga di rumah. Diinformasikan bahwa kantor tata usaha GKI Camar tetap buka untuk melayani kebutuhan jemaat. Tentunya dengan memperhatikan faktor social distancing dan physical distancing. Tema ibadah Prapaskah 5 ini adalah memaknai pengharapan dengan pelayan firman Pendeta Charnidus Saragi. Dengan pelayan-pelayan hari ini adalah Liturgos Penatua Patrick Sinaga, Pengakuan Iman Rasuli Penatua Priscilla, Lektor Penatua Priscilla dan Penatua Ricardo, Wartalisan Saudari Krista Manurung, PKK Penatua Benny Tobing, dan pemusiknya Ibu Natalia Asa. Kelas katekisasi tetap berjalan setiap hari Rabu melalui aplikasi Zoom Meeting. Kelas persiapan GSM juga tetap berjalan melalui aplikasi Zoom Meeting. Untuk ibadah Jumat Agung dan Paskah akan dilakukan secara online, dan perjamuan kudus yang biasanya dilakukan dalam ibadah Jumat Agung ditunda pelaksananya sampai dengan ibadah dapat dilakukan seperti biasa di gereja. Pelayanan ibadah Minggu tanggal 5, 12, 19, dan 26 April serta ibadah Jumat Agung 10 April dapat diikuti secara online, termasuk juga untuk ibadah sekolah minggu dan remaja pemuda. Informasi kanal-kanal yang dapat diakses untuk mengikuti ibadah online dapat dilihat melalui https://kebaktian-gki. Ibadah Kamis Putih tanggal 9 April dan Sabtu Sunyi 11 April akan dilakukan juga secara online yang sedang dipersiapkan oleh bidang PO. Bagi saudara-saudara yang ingin memberikan persembahan, dapat dilakukan melalui cara sebagai berikut: transfer bank BNI 46, nomor rekening 0016 242932. Saya ulangi, BNI 46 dengan nomor rekening 0016 242932, cabang Galaksi, atas nama Majelis GKI Camar. Untuk persembahan uang cash melalui kotak persembahan yang tersedia di GKI Camar mulai pukul 9 sampai dengan pukul 8 malam. Mari umat Tuhan, kita bersaat teduh mempersiapkan ibadah kita. Ya Allah, sumber hidup dan cinta kasih, kami datang menyambut panggilan-Mu. Arahkan langkah kami mengikuti jalan salib-Mu, agar kepadamu kami senantiasa berharap. Tuntun aku Tuhan Allah lewat gunung dunia. Kau perkasa dan setia, bimbing aku yang lemah. Roti sorga, puaskanlah jiwaku. Puaskanlah jiwaku. Buka sumber air hidup, penyembuhan jiwa
ibadah kita pada pagi hari ini dengan sebuah pengakuan bahwa pertolongan kita ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan beserta saudara. Umat yang terkasih, kematian adalah salah satu momen kritis dalam hidup manusia. Kedukaan akibat kematian orang yang dikasihi dapat mengaburkan pengharapan kepada Tuhan. Begitu juga dengan Maria dan Marta yang bergumul karena kematian saudara mereka Lazarus. Mungkin seperti Maria dan Marta, kita terjebak dalam pergumulan hebat yang membuat kita kehilangan harapan. Pada Minggu Prapaskah kelima ini, kita diajak untuk menghayati makna pengharapan di tengah keputusasaan. Allah senantiasa menyediakan pengharapan bagi setiap orang. Yesus yang berkuasa menghidupkan Lazarus, berkuasa juga memulihkan kita dari keputusasaan. Sang Maha Tabiblah dekat, yaitu Tuhan Yesus. Wahai yang sakit dan benar, dengarlah suara Yesus. Baik di dunia yang fana, baik di sorga yang bakal, yang terindah selamanya, nama Tuhan Yesus. Di kancah dosa dan gentar, harapku hanya Yesus. Senang hatiku mendengar mujizat nama Yesus. Baik di dunia yang fana, baik di sorga yang bakal, yang terindah selamanya, nama Tuhan Yesus. Mari kita menundukkan kepala kita dan mengaku dosa kita. Ya Tuhan, pergumulan kerap membuat kami tawar hati. Kami merasa Tuhan menjauh dan tidak mendengarkan doa-doa kami. Kami biarkan hati dikuasai luka, duka, dan amarah. Kami pun jatuh dalam dosa yang membuat kami semakin sulit melihat pengharapan dalam kesesakan. Makin berat pergumulan kami, semakin kami mengandalkan kekuatan sendiri. Tuhan, ampunilah kami. Sadarkan dan ingatkan kami akan kesetiaan Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami sendiri. Mampukan kami untuk tetap setia dan belajar melibatkan Tuhan dalam dinamika kehidupan kami. Sebab kami tahu kami tidak dapat menemukan pengharapan yang paling sempurna selain dalam Kristus, Tuhan yang berkuasa atas kehidupan dan kematian.
Kepadamu kami mohon, ampuni dan kuatkanlah kami. Amin. Bagai rusa berteriak cari sumber air sejuk, demikian pun jiwaku menjerit kepadamu. Akan Allah abadi, hausku tiada terperi. Bilakah tiba waktuku melihatmu ya Allahku? Apakah sebab kau tunduk dan gelisah jiwaku? Janganlah kau putus asa, Tuhanlah harapanmu. Kan ku pujilah terus kuasa Allah yang kudus, karena itulah hentikan keluhanmu dan rintihan. Umat diundang untuk bangkit berdiri. Bagi setiap kita yang telah mengakui dosanya dengan sungguh di hadapan Tuhan, dengarkanlah firman Tuhan dari Efesus 4 ayat 31 hingga 32. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Damai Kristus bagimu. Mari lihatlah hari terkelam, Kristus mendaki Kalvari. Dia didera, duri dan cacat, dipaku di salib. Oh ajaib salibnya, oh ajaib kuasanya. Manusia ditebus dan diampuni dosanya. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami sungguh bersyukur di pagi hari ini kami boleh bersama-sama bersehati di kediaman kami masing-masing untuk dapat menaikkan syukur kami di dalam ibadah bersama. Kami tetap melihat kondisi yang ada di sekitar kami. Keprihatinan itu boleh tetap ada, tetapi biarlah sukacita di dalam Kristus itu tidak hilang dari diri kami. Saat firman Tuhan akan dibacakan, saat firman Tuhan akan diberitakan, layakkan kami untuk dapat menerima kekuatan firman-Mu dan berikan kami hikmat untuk dapat memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan. Ini doa syukur kami Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Firman kehidupan, kami berdoa. Amin. Bacaan pertama diambil dari Yehezkiel 37 ayat 1 sampai 14. Kebangkitan Israel. Lalu kekuasaan Tuhan meliputi aku dan ia membawa aku keluar dengan perantaraan rohnya dan menempatkan aku di tengah-tengah lembah. Dan lembah ini penuh dengan tulang-tulang. Ia membawa aku melihat tulang-tulang itu berkeliling-keliling dan sungguh amat banyak bertaburan di lembah itu. Lihat, tulang-tulang itu amat kering. Lalu ia berfirman kepadaku, "Hai anak manusia, dapatkah tulang-tulang ini dihidupkan kembali?" Aku menjawab, "Ya Tuhan Allah, Engkaulah yang mengetahui."
Lalu firman-Nya kepadaku, bernubuatlah mengenai tulang-tulang ini dan katakanlah kepadanya, hai tulang-tulang yang kering, dengarlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan Allah kepada tulang-tulang ini. Aku memberi nafas hidup di dalammu, supaya kamu hidup kembali. Aku akan memberi urat-urat padamu dan menumbuhkan daging padamu. Aku akan menutupi kamu dengan kulit dan memberikan kamu nafas hidup, supaya kamu hidup kembali. Dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Lalu aku bernubuat seperti diperintahkan kepadaku. Dan segera sesudah aku bernubuat, kedengaranlah suara. Sungguh, suatu suara berderak-derak, dan tulang-tulang itu bertemu satu sama lain. Sedang aku mengamat-ngamatinya, lihat, urat-urat ada, dan daging tumbuh padanya. Kemudian kulit menutupinya, tetapi mereka belum bernafas. Maka firman-Nya kepadaku, bernubuatlah kepada nafas hidup itu. Bernubuatlah, hai anak manusia, dan katakanlah kepada nafas hidup itu, beginilah firman Tuhan Allah, hai nafas hidup, datanglah dari keempat penjuru angin, dan berhembuslah ke dalam orang-orang yang terbunuh ini, supaya mereka hidup kembali. Lalu aku bernubuat seperti diperintahkannya kepadaku, dan nafas hidup itu masuk di dalam mereka, sehingga mereka hidup kembali. Mereka menjejakkan kakinya, suatu tentara yang sangat besar. Firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, tulang-tulang ini adalah seluruh kaum Israel. Sungguh, mereka sendiri mengatakan, tulang-tulang kami sudah menjadi kering dan pengharapan kami sudah lenyap. Kami sudah hilang. Oleh sebab itu, bernubuatlah dan katakan kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah, sungguh aku membuka kubur-kuburmu dan membangkitkan kamu, hai umatku, dari dalamnya, dan aku akan membawa kamu ke tanah Israel. Dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan, pada saat aku membuka kubur-kuburmu dan membangkitkan kamu, hai umatku, dari dalamnya. Aku akan memberikan rohku ke dalammu, sehingga kamu hidup kembali, dan aku akan membiarkan kamu tinggal di tanahmu. Dan kamu akan mengetahui bahwa aku Tuhan yang mengatakan dan membuatnya. Demikianlah firman Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Dari jurang yang dalam berseru kepadamu ya Tuhan, berseru kepadamu dari jurang yang dalam, dari jurang yang dalam.
Bacaan yang kedua terambil dari Roma pasal yang ke-8 ayat 6 sampai dengan 11. Roma pasal 8 ayatnya yang ke-6 hingga ayatnya yang ke-11. Demikian bunyi firman Tuhan. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Sebab keinginan daging adalah perseteruan dengan Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh, jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Kristus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh roh-Nya yang diam di dalam kamu. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, bacaan Injil terambil dari Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Yohanes pasal yang ke-11 ayat 1 sampai dengan 45. Yohanes pasal yang ke-11 ayat 1 sampai dengan 45 yang tertulis demikian. Ada seorang yang sedang sakit, namanya Lazarus. Ia tinggal di Betania, kampung Maria dan adiknya Marta. Maria ialah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur dan menyekanya dengan rambutnya. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus, "Tuhan, dia yang engkau kasihi sakit." Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, "Penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan." Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. Namun, setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Tetapi sesudah itu, ia berkata kepada murid-muridnya, "Mari kita kembali lagi ke Yudea." Murid-murid itu berkata kepadanya, "Rabi, baru-baru ini orang-orang Yahudi mencoba melempari engkau. Masih maukah engkau kembali ke sana?" Jawab Yesus, "Bukankah ada 12 jam dalam satu hari? Siapa yang berjalan pada siang hari, kakinya tidak terantuk, karena ia melihat terang dunia ini. Tetapi jikalau seorang berjalan pada malam hari, kakinya terantuk, karena terang tidak ada di dalam dirinya." Demikianlah perkataannya, dan sesudah itu ia berkata kepada mereka, "Lazarus saudara kita telah tertidur, tetapi aku pergi ke sana untuk membangunkan dia dari tidurnya." Maka kata murid-muridnya itu kepadanya, "Tuhan, jikalau ia tertidur, ia akan sembuh." Tetapi maksud Yesus ialah tertidur dalam arti mati. Sedangkan sangka mereka Yesus berkata tentang tertidur dalam arti biasa. Karena itu Yesus berkata dengan terus terang, "Lazarus sudah mati. Tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu. Sebab demikian lebih baik bagimu supaya kamu dapat belajar percaya. Marilah kita pergi sekarang kepadanya." Lalu Thomas yang disebut Didimus berkata kepada teman-temannya, yaitu murid-murid yang lain, "Marilah kita pergi juga untuk mati bersama-sama dengan dia." Maka ketika Yesus tiba, didapatinya Lazarus telah 4 hari berbaring di dalam kubur. Betania terletak dekat Yerusalem kira-kira 2 mil jauhnya.
Di situ banyak orang Yahudi telah datang kepada Marta dan Maria untuk menghibur mereka berhubung dengan kematian saudaranya. Ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, ia pergi mendapatkannya. Tetapi Maria tinggal di rumah. Maka kata Marta kepada Yesus, "Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Tetapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang engkau minta kepadanya." Kata Yesus kepada Marta, "Saudaramu akan bangkit." Kata Marta kepadanya, "Aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman." Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini?" Jawab Marta, "Ya Tuhan, aku percaya bahwa engkaulah Mesias, anak Allah, dia yang akan datang ke dalam dunia." Dan sesudah berkata demikian, ia pergi memanggil saudaranya Maria dan berbisik kepadanya, "Guru ada di sana dan ia memanggil engkau." Mendengar itu Maria segera bangkit lalu pergi mendapatkan Yesus. Tetapi waktu itu Yesus belum sampai ke dalam kampung itu. Ia masih berada di tempat Marta menjumpai dia. Ketika orang-orang Yahudi yang bersama-sama dengan Maria di rumah itu untuk menghiburnya, melihat bahwa Maria segera bangkit dan pergi keluar, mereka mengikutinya. Karena mereka menyangka bahwa ia pergi ke kubur untuk meratap di situ. Setibanya Maria di tempat Yesus berada dan melihat dia, tersungkurlah ia di depan kakinya dan berkata kepadanya, "Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati." Ketika Yesus melihat Maria menangis dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama-sama dia, maka masjulah hatinya. Ia sangat terharu dan berkata, "Di manakah dia kamu baringkan?" Jawab mereka, "Tuhan, marilah dan lihatlah." Maka menangislah Yesus. Kata orang-orang Yahudi, "Lihatlah betapa kasihnya kepadanya." Tetapi beberapa orang di antaranya berkata, "Ia yang memelekkan mata orang buta, tidak sanggupkah ia bertindak sehingga orang ini tidak mati?" Maka masjulah pula hati Yesus, lalu ia pergi ke kubur itu. Kubur itu adalah sebuah gua yang ditutup dengan batu. Kata Yesus, "Angkat batu itu." Marta, saudara orang yang meninggal itu, berkata kepadanya, "Tuhan, ia sudah berbau, sebab sudah 4 hari ia mati." Jawab Yesus, "Bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah?" Maka mereka mengangkat batu itu. Lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, "Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku. Aku tahu bahwa engkau telah selalu mendengarkan aku, tapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku, aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku." Dan sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, "Lazarus, marilah keluar." Orang yang telah mati itu datang keluar. Kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kapan, dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, "Bukalah kain-kain itu dan biarkan ia pergi." Banyak di antara orang-orang Yahudi yang datang melawat Maria dan yang menyaksikan sendiri apa yang telah dibuat Yesus, percaya kepadanya. Sedemikian bacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap saudara dan saya yang terus mendengarkan serta melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Hosiana. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara, selamat pagi. Saya menyapa saudara-saudara dari tempat yang berbeda, dan kita tetap memiliki kesehatian di dalam kita beribadah pada minggu Prapaskah yang kelima ini. Kiranya dengan kondisi ini tidak membuat kita semakin jauh dari Tuhan, tetapi kita semakin mendekatkan diri kita, relasi kita dengan Kristus, karena kita tahu
bahwa orang-orang Kristen hidup tetap di dalam pengharapan Tuhan. Demikian juga dengan tema kita di Minggu Prapaskah yang kelima ini, Bapak Ibu Saudara-saudara, tentang memaknai pengharapan. Bapak Ibu Saudara-saudara, seorang guru yang sudah pensiun dari profesinya, suatu hari dia mengajak beberapa alumni atau murid-muridnya yang dahulu pernah diajarnya untuk bersantap siang di rumahnya. Nah, kemudian yang terjadi pada santap siang itu, sang guru itu dia pergi ke dapur. Ketika dari dapur dia sudah membawa sebuah baki yang berisi satu teko besar kopi dan beberapa cangkir, Bapak Ibu Saudara. Cangkir ini ada yang dari plastik, ada yang dari kaca. Intinya adalah ada yang dari harga murah sampai dengan harga yang mahal. Kemudian guru ini menyuguhkan kepada alumni atau murid-muridnya itu dan kemudian katakan, silakan ambil kopi yang hangat ini dan silakan pilih cangkir yang kamu mau. Bapak Ibu Saudara, setelah semua murid-murid itu mengambil cangkir yang berisi dengan kopi, kemudian guru itu mulai mengatakan sesuatu. Anak-anakku, kita berhenti sejenak untuk berbicara satu sama lain. Ada yang Bapak hendak mau sampaikan. Yang Bapak hendak mau sampaikan, coba perhatikan satu sama lain. Bahwa cangkir-cangkir yang kalian punya, yang ada di tangan kalian itu adalah cangkir-cangkir yang terbaik. Karena cangkir-cangkir yang murah, cangkir-cangkir yang plastik, itu tidak ada yang mengambilnya. Namun anak-anakku, sadarkah kita bahwa ketika memilih yang terbaik, itu adalah hal yang wajar dan manusiawi. Tetapi sebenarnya Bapak ingin memberikan pembelajaran hidup buat kalian. Bahwa cangkir-cangkir yang kalian pilih itu adalah cangkir-cangkir yang terbaik. Ibaratkan bahwa kopi itu adalah kehidupan. Cangkir itu adalah harta, jabatan, kekuasaan, ketenaran, dan lain sebagainya yang berhubungan dengan dunia. Tapi sadarkah kita bahwa yang kita minum adalah kopi yang sama, sekalipun dengan cangkir yang berbeda? Bahkan mungkin ada di antara kita mungkin bisa melihat dan mulai membandingkan, waduh cangkir yang sana lebih bagus, cangkir saya biasa saja, atau cangkir yang di sana lebih buruk dari cangkir yang saya punya. Anak-anakku, janganlah kita hanya terlihat baik, terlihat hebat, terlihat luar biasa secara penampilan luar. Tetapi yang lebih terpenting adalah kopi atau kehidupan itu. Kopi kehidupan itulah yang harusnya membuat suasana di luar, suasana yang bisa dilihat oleh orang dari diri kita, itu akhirnya bisa berbeda. Tetapi kalau kita hanya terus terfokus kepada cangkir, kita hanya terus melihat bahwa kehidupan yang adalah kopi itu tidak lagi menjadi yang penting. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, banyak di antara kita anak-anak Tuhan yang sering kali memakai kacamata di dalam menjalani kehidupan demikian. Kacamata yang dipakai adalah kacamata bagaimana kehidupan ini justru akan membuat saya lebih menjadi seseorang yang lebih tenar, lebih kaya, lebih dari orang lain. Tetapi, bukankah kopi atau kehidupan yang kita jalani itu sama? Kita tidak bisa lepas dari suka dan duka. Ketika kita mengalami suka, setiap orang pun mengalaminya dengan kadar yang berbeda-beda, dengan situasi yang berbeda-beda. Ketika kita mengalami duka, setiap manusia di dunia ini pun mengalami duka, mengalami kesedihan. Tetapi bagaimana dengan kehidupan itu sendiri? Bagaimana dengan iman itu sendiri?
Apakah iman yang selama ini hanya menjadi pelengkap? Apakah iman yang selama ini hanya menjadi sesuatu yang akan dibutuhkan kalau sudah mendesak, sudah terdesak, atau sudah mengancam kehidupan kita? Hari ini kita akan belajar dari beberapa bacaan dan kisah yang ditampilkan di dalam leksionari kita. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara-saudara, Yeskiel 37. Ada sebuah pembelajaran di situ bahwa ada penegasan makna pengharapan yang diberikan Allah kepada umat yang sedang dalam mengalami pergumulan. Mereka mengalami pergumulan, dan disitulah Allah mau menegaskan tentang arti pengharapan. Apa arti pengharapan yang diajarkan di situ? Pengharapan tersebut adalah bahwa Allah tidak akan membiarkan umat berada dalam pergumulan terus-menerus. Sebaliknya, Allah akan menolong mereka. Bapak Ibu Saudara-saudara, ini bukan sebuah dongeng. Ini adalah sebuah bukti bagaimana Allah mengasihi umat-umatnya. Bahwa ketika ada pergumulan, ada persoalan, mereka tetap diberkati dan ditolong oleh Allah. Sehingga mereka tidak terlalu lama di dalam hidup sebagai orang-orang yang dirundung dengan masalah. Kemudian di dalam Mazmur 130, Bapak Ibu Saudara-saudara, berisi tentang ratapan seseorang yang berada dalam pergumulan dan pertobatan. Ini poin penting. Poin pentingnya apa? Di dalam pengharapan selalu ada pertobatan. Dan yang bagian Roma, kalau di pasal sebelumnya itu ada sebuah pertanyaan, siapakah yang akan melepaskan aku? Pertanyaan kepada Tuhan, pertanyaan kepada bahkan manusia. Siapa yang mau melepaskan aku? Jawabannya adalah Roh, yang tidak lain adalah kekuatan dari Kristus sendiri. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, di dalam Yohanes 11 yang menjadi bacaan kita hari ini juga ingin memberikan sebuah kisah yang mungkin Bapak Ibu Saudara sekalian juga sering membacanya, tentang Lazarus yang dibangkitkan. Ada sebuah pergumulan, ada sebuah gejolak di hadapan para murid, para perempuan pada saat itu. Ada tokoh Maria, ada tokoh Marta. Tapi saudara-saudara, kisah Tuhan Yesus membangkitkan Lazarus dari kematian adalah sebuah kisah yang mempertegas bahwa Tuhan Yesus adalah kebangkitan dan hidup. Kebangkitan dan hidup. Dan kuasa Allah itu nyata dan terbukti. Dan kemudian itulah yang menjadi pengharapan yang terlihat pada diri murid-murid dan para perempuan pada saat itu. Dan apa yang dinyatakan? Allah menyatakan kemuliaannya. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara, bagaimana kita memaknai pengharapan? Yang pertama, pengharapan di dalam Kristus selalu mengandung kepastian. Pasti, bukan omong kosong. Yang kedua, Allah tidak membiarkan umatnya menghadapi pergumulan dalam hidup terus-menerus atau berkepanjangan. Selalu ingat, Allah tidak membiarkan. Dan yang ketiga, saudara-saudara, hidup berpengharapan selalu disertai dengan hidup pertobatan. Itu menjadi poin penting buat kita. Nah, oleh karena itu saudara-saudaraku, kita tahu bahwa di dalam kehidupan kita penuh dengan pergumulan. Tetapi pesan firman Tuhan pada hari ini ingin mengajak kita. Apakah pengharapan kita adalah menjadi pengharapan yang pasif? Harusnya tidak. Kita tetap mengerjakan apa yang menjadi kehidupan rohani kita. Dan kita tetap mengerjakan apa yang menjadi tanggung jawab duniawi kita. Tetapi yang lebih terpenting adalah orang yang berpengharapan adalah orang yang juga hidup
selalu di dalam pertobatannya. Mungkin kita berpikir, Tuhan sampai kapan pergumulan saya? Masalah saya akan hilang, akan lepas. Tetapi Bapak Ibu Saudara-saudara, kalau Tuhan sudah menunjukkan di dalam kehidupan kita sebelum-sebelumnya dengan janji-janji yang Dia tepati, masihkah kita mau meragukan apa yang Tuhan sedang kerjakan untuk kita di masa depan? Oleh karena itu, biarkanlah kita juga mampu untuk dapat terus memahami bahwa apa yang sedang Tuhan kerjakan adalah sesuatu untuk kebaikan kita, bukan untuk keburukan kita. Yang Tuhan kerjakan adalah sesuatu yang mulia, bukan sekedar kehormatan dunia. Oleh karena itu, saudara-saudaraku, sama seperti sebuah ilustrasi ketika ada seorang anak, dia menggedor-gedor ya sebuah pintu. Dia gedor-gedor terus, dia gedor-gedor terus. Dia panggil ayahnya, tapi pintu itu tidak terbuka, saudara-saudara. Dia panggil ayahnya dengan suara yang keras, dengan suara yang lantang. Dia panggil sambil dia menangis terus menerus, dia gedor pintu itu. Tetapi saudara-saudara, dia tidak sadar. Ternyata ayahnya yang dia panggil membuka pintu yang ada di sebelah sana, di baliknya. Dan pintu itu terbuka dan mempersilahkan anaknya masuk. Namun karena dia terus berteriak, dia terus menangis karena ketakutan, dia terus merengek-rengek, dia tidak mendengar kata-kata ayahnya. Ketika membuka pintu, masuklah anakku. Bapak Ibu Saudara-saudara, di dalam kehidupan kita mungkin kita sudah terlalu lama untuk menggedor pintu yang menurut kita adalah pintu yang benar. Tetapi pintu itu bukan pintu yang benar. Tuhan sudah membuka pintu yang lain. Tapi sadarkah kita? Oleh karena itu, kita butuh ketenangan. Kita butuh hidup tenang di dalam berelasi dengan Tuhan, berkomunikasi dengan Tuhan, supaya pintu yang Tuhan sudah bukakan, kita bisa dengarkan ketika Tuhan memanggil. Ini loh pintu yang aku sediakan. Ini loh kehidupan yang aku sediakan. Ini loh rencana yang aku sediakan. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara-saudaraku, tiada pengharapan tanpa pertobatan, dan tiada pertobatan tanpa pengharapan. Selamat memaknai pengharapan, selamat memaknai Minggu Prapaskah yang kelima. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Umat diundang untuk bangkit berdiri. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat janji baptisan kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, mari kita bersatu di dalam syafaat kita. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, di dalam Kristus Yesus, jadikan kami sebagai anak-anak Tuhan yang mampu memaknai pengharapan, yang bukan hanya terus memaksa Tuhan untuk memberikan jawaban, tetapi kesiapan hati kami untuk dapat diproses di dalam pergumulan iman kami,
bersama-sama sebagai anak-anak Tuhan. Oleh karena itu Bapa, biarlah pengharapan kami tidak sia-sia. Kami tetap mohonkan kepada Tuhan tetap pulihkan kehidupan dunia Indonesia. Kami sadar bahwa kami pun seringkali melawan apa yang sudah menjadi anjuran. Tetapi biarkanlah kami terus menyadari bahwa hari-hari esok harus kami gunakan sebaik-baiknya untuk dapat memperbaiki perilaku kami, untuk dapat terus mampu peduli dengan sesama kami. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini terpapar dan dirawat di rumah sakit. Kiranya Tuhan yang berkati sukacita mereka, kondisi tubuh mereka, dan terutama juga Tuhan bekerja lewat tim dokter, para perawat yang boleh terus berdedikasi memberikan diri mereka, pengetahuan mereka, dan setiap kemampuan mereka untuk dapat menolong saudara-saudara kami. Kami berdoa untuk pemerintah, kiranya juga mampu untuk dapat terus mendampingi dan memberikan yang terbaik untuk dapat penanganan masalah virus corona ini dapat terselesaikan dengan baik. Kami juga berdoa Tuhan untuk jemaat Tuhan yang masih tetap bekerja di dalam keseharian mereka ke kantor. Kami tetap berdoa kiranya mereka boleh tetap diberikan kesehatan yang baik. Mereka juga mampu menjaga diri dan kebersihan dengan baik. Dan kami juga yang tetap ada di rumah, biarlah kami boleh diberikan kesabaran. Dan kami boleh tetap diberikan ketekunan untuk dapat melakukan hal-hal yang positif. Dan teristimewa Bapa, kami boleh memiliki komitmen bersama dengan keluarga kami setiap hari kami menaikkan doa kepada Tuhan. Supaya kesehatan ini juga lah yang boleh menunjukkan bahwa kami saling mengasihi satu dengan yang lain. Bapa di dalam sorga, kami berdoa kiranya pemulihan untuk kondisi dunia dan Indonesia, biarlah itu tidak lagi harus memakan korban semakin lebih banyak. Kami merasakan kesedihan, kami merasakan keprihatinan, tetapi biarkanlah kondisi ini juga boleh terus mengajarkan kepada kami untuk mau berbuat yang terbaik sebagai anak-anak Tuhan. Sempurnakan Bapa doa dan permohonan kami di dalam kuasa dan kehendak-Mu. Karena kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bawalah persembahan kita dengan sukacita kepada Tuhan. Dengarlah firman Tuhan dari 2 Korintus 9 ayatnya yang ke-7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Mari bersyukur semua
Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan Yesus, kami sungguh mengucap syukur Bapa. Di tengah segala yang terjadi dalam kehidupan kami sungguh percaya bahwa Allah selalu memberikan berkat dalam kehidupan kami. Berkat yang selalu kami rasakan mulai dari terbitnya matahari sampai kepada terbenamnya. Terima kasih Tuhan Yesus bahwa di kesempatan hari ini Tuhan memberikan kami kesempatan untuk memberikan persembahan bagi-Mu Tuhan. Berkatilah setiap tangan yang memberi, berkatilah setiap hati kami yang memberikan persembahan ini dengan tulus. Biarlah persembahan ini berguna untuk kemuliaan nama-Mu. Berkati, urapi anak-anak-Mu yang mengerjakan persembahan ini, mengelola persembahan ini. Biarlah persembahan ini dipergunakan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Amin. Dikala hidupku tentram dan senang, dan walau derita penuh, Engkau mengajarku bersaksi tegas. Selamatlah, selamatlah jiwaku, selamatlah jiwaku, selamatlah, selamatlah jiwaku. Sang Kristuslah hidup dan jaminanku, sekalipun mautku tempuh, baik hidup baik matiku yakin tetap. Selamatlah, selamatlah jiwaku, selamatlah jiwaku, selamatlah, selamatlah jiwaku. Saudara-saudara, hidup dan pergumulan adalah seperti dua sisi mata uang yang mustahil hanya kita alami salah satu saja. Namun, jangan biarkan hatimu takut dan kecut. Kemenangannya atas maut menjamin keselamatan dan pengharapan dalam hidup kita. Saudara-saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungimu. Dia menjagamu menghadapi pergumulan. Dia menemanimu merasakan keputusasaan. Dia merengkuhmu dalam kehangatan dan memperlengkapimu dengan pengharapan sampai saat kita bertemu lagi. Kiranya persekutuan kasih Allah Bapa,
Anak, dan Roh Kudus, senantiasa menyertai saudara, kini dan selamanya. Hosiana. Amin. Hosana,